Menjelang pertandingan Denmark versus Belgia malam nanti, kabar baik datang dari timnas Belgia karena gelandang Kevin De Bruyne kembali berlatih setelah absen ketika Belgia mengalahkan Rusia pada pertandingan minggu lalu. Belgia dengan generasi emasnya adalah salah satu tim yang difavoritkan menjadi juara pada pagelaran Euro 2020 kali ini. Sementara di sisi lawan, tim dinamit Denmark mencoba kembali bangkit dari insiden menyedihkan yang menimpa Christian Eriksen di pertandingan melawan Finlandia. Menarik untuk melihat bagaimana skuad Denmark bangkit dari keterpurukan saat mereka akan bertanding di kandang mereka sendiri, Parken Stadium Copenhagen. Sementara pertandingan selanjutnya akan mempertemukan Gli Azzurri Italia melawan Swiss di Stadion Olimpico Roma. Skuad asuhan Roberto Mancini sedang dalam semangat tinggi usai menggasak Turki pada pertandingan pertama di grup A. Duet maut striker Ciro Immobile dan Lorenzo Insigne yang sedang on fire akan menjadi andalan Italia menggapai ambisi lolos dari babak grup. Sementara di tim Swiss masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan oleh tim asuhan Vladimir Petkovic. Meskipun bermain cukup atraktif saat melawan Wales, namun penyelesaian yang masih tumpul menjadi pekerjaan rumah bagi Xherdan Shaqiri dan kolega. Wah, nggak sabar Oke, gua. itu yang paling dekat. Tadi Mas Ansari udah bahas sedikit soal itu. Kalau Pange gimana? Ini gue baca ya, bukan gue tahu ya. Kalau si Kapten Denmark itu kan juga dibilang nggak cuma bermain sebagai kapten, dia juga jadi benteng tangguh tim dinamit. Di Belgia ada Romelu Lukaku. Lu analisanya gimana? Gue kelihatan pintar nggak dikit? Sedikit. Enggak. Nggak. Oke. Sama sekali nggak sama. Nggak. Kasihan. Pange, nanti gue Belgia. japri ya. Oke. Belgium itu memang squadnya Kevin De Bruyne dan kawan-kawan itu, I think ini adalah memang saat terakhir mereka sih. Kalau emang tim ini pengen dapat sebuah piala itu ya generasi harusnya sekarang gitu. Karena mungkin buat Piala Dunia tahun depan atau next Piala Eropa mungkin udah terlalu tua gitu squadnya. Gue rasa ngomongin Belgia, on the paper sih memang tim ini sangat-sangat strong banget ya, lengkap gitu mainnya. Tapi apa yang terjadi di turnamen-turnamen sebelumnya, mereka selalu gagal di semifinal atau gagal di babak-babak sebelum mereka bisa sampai ke partai puncak gitu. Nah kalau ngomongin Denmark, gue nggak tahu ya. Gue gini, kemarin setelah pertandingan itu dihentikan lalu dilanjutkan lagi, pemainnya kan sebenarnya pada marah-marah habis itu kan, karena mereka dikasih pilihan nih, pertandingan mau diteruskan besok atau 1 jam setelah dapat kepastian Eriksen itu dalam keadaan sadar gitu, dan mereka semua sebel karena ditembak langsung seperti itu. Nah, gue tidak melihat bahwa ini akan menjadi akan menjadi sebuah motivasi yang luar biasa. Menurut gue, mereka tetap akan bermain sesuai dengan kekuatan mereka, tapi bisa jadi pikirannya bahkan udah nggak kesana lagi sih. Jadi maksud lu itu akan ngerugiin mental di Denmarknya itu, kejadian Eriksen? Buat gue iya, jelas gitu. Banyak banget gini ya, misalnya contoh nih, ada pemain Belanda, Daley Blind, itu dia juga punya gangguan detak jantung yang tidak beraturan. Dia aja bilang pada waktu dia lihat kejadian itu, dia langsung deg-degan dan langsung trauma sendiri gitu. Kita kan sering lupa gitu bahwa pemain sepak bola itu gimana pun tetap manusia, kan? Gitu. Itu mereka tetap punya keadaan mental yang juga bisa goncang dan bisa goyak juga melihat keadaan, apalagi kejadian di depan muka sendiri ya, di depan mata sendiri gitu. Jadi apakah dia akan membuat mereka bermain luar biasa? Gue rasa not necessarily. Menjadi tambahan motivasi mungkin iya, tapi apakah bisa untuk ngalahin Belgia? Gue rasa enggak. Sorry, kalau dari mental kan itu, tapi kalau dari si posisi Eriksen, dari personal, dari skillnya dia itu akan ngaruh nggak? Christian Eriksen adalah pemain terpenting sebenarnya bagi Denmark. Gitu. Dia adalah playmaker, dia adalah the best player di generasi Denmark yang sekarang main ini gitu. Jadi akan jadi kehilangan yang luar biasa sekali, dan bisa dibayangkan ya betapa shocknya kemarin Denmark sebagai sebuah negara gitu. Star player mereka loh, yang kemarin karya kelas itu bener-bener pemain bintang mereka nomor 1 gitu. Mas Ansari gimana Denmark, Belgia? Agak beda sama Pange soalnya. Iya sih agak beda. Beda banget, Deng. Sorry, bukan agak. Ya, lanjut. Kalau saya ya tetap kejadian Eriksen kemarin ya tetap akan jadi motivasi untuk teman-temannya gitu, untuk berikan. Kalau secara skill itu akan kehilangan besar nggak buat Denmark, Eriksen? Kehilangan. Kalau untuk kan lini tengah Denmark kehilangan playmaker tuh, kehilangan Eriksen. Tapi untuk kan saya mikirnya gini, di lini tengah masih ada Delaney, masih ada Pierre-Emile Højbjerg,
masih ada beberapa pemain yang mungkin bisa ganti, ya nggak skillnya nggak setinggi Eriksen, tapi bisa lah gantiin Eriksen untuk pertandingan nanti melawan Belgia gitu. Tapi optimal untuk ngalahin Belgia nggak? Seri sih saya. Apa? Sorry nggak kedengeran? Seri katanya nggak sih? Nanti hasilnya bakal seri. Oh, oke. Oh. Dok Grace, kalau bicara soal kasus Eriksen, orang yang sudah pernah kena, saya nggak tahu namanya apa itu, kejadian kayak Eriksen itu bisa bermain lagi nggak sih atau gimana? Jadi kita akan lihat stratifikasi berdasarkan stratifikasinya ya. Tapi memang high risk kalau memang sudah kena kayak gitu, kemungkinan biasanya belum bisa balik. Tapi biasanya itu karena misalnya contohnya dia memang pemegang pemain penting di situ. Kemudian nanti akan dilihat nih kerusakannya sampai sejauh mana, dan kemudian nanti akan dibandingkan dengan resikonya. Sembari kalaupun memang dia harus bermain, ya pasti harus ada tahap-tahap rehabilitasi yang harus dilaluin gitu. Jadi dalam siklus ini kemungkinan belum bisa bermain lagi ya seharusnya. Sorry, tapi secara ini kan bisa jadi kejadian juga sama orang biasa kan. Maksudnya kita lagi main bola, main futsal segala macam, tiba-tiba seperti itu. Akan sama lagi nggak kalau kayak Eriksen, stamina-nya dan lain-lainnya? Kalau misalnya stamina, karena kan ini kita ngomongin jantung paru ya. Jadi kalau misalnya olahraga itu kan hubungannya sama jantung langsung gitu, kapasitas jantung parunya. Jadi yang pasti nggak bisa kalau dia setelah kejadian ini langsung main dengan high intensity gitu ya. Pasti harus fase rehabnya yang harus kita lihat dulu, rehabilitasi jantungnya kembalinya gimana, kemudian kerusakannya sampai derajatnya sampai mana gitu, untuk kemudian dipikirkan apakah risiko-risiko untuk dia kembali lagi gimana. Nah, kalau misalnya orang awam sendiri, ini kan beda nih latihannya sama atlet ya. Jadi kejadian seperti itu mungkin penyebabnya juga beda. Misalnya orang yang lifestyle-nya nggak baik gitu, terus kemudian punya obesitas, punya kemudian juga misalnya jarang olahraga, lalu juga ada kolesterol gitu. Mungkin sebenarnya bukan masalah kardiak arrestnya tuh, mungkin lebih bukan masalah aritmia, henti jantungnya, tapi karena ada sumbatan gitu misalnya kan gitu. Nah itu beda lagi tuh jadi tata laksananya dan penyebab-penyebabnya. Tata laksana. Bagus kata gue suka. Terapinya maksudnya. Ada nggak tips-tips sederhana yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa apabila amit-amit nih ya, apabila nanti kita terkena serangan jantung seperti itu pasca pemulihannya gitu. Atau lu nemu triknya? Iya, kalau misalnya sebenarnya instead of kita lihat gimana tata laksananya, lebih mendingan kalau untuk masyarakat biasa saya lebih suka untuk preventifnya sih sebenarnya gitu. Jadi yang tentunya ya harus lifestyle-nya baik. Jadi olahraga tuh juga nggak tiba-tiba sebentar-sebentar di weekend aja, tapi harus dilakukan juga rutin, baik, benar, terukur dan teratur gitu ya resepnya. Terus makannya juga baik, dan harus ya kontrol rutin ke dokter, medical check up itu udah harus, apalagi usia udah mulai 35 ke atas itu udah wajib itu medical check up, dan EKG ya minimal, meskipun EKG itu melihatnya masih 30%, tapi paling nggak sudah bentuk screening awal gitu. Dan kalau misalnya sudah terjadi gitu ya amit-amit dan memang ditata laksana dengan baik, maka maksudnya diterapi dengan baik gitu, maka harus fase-fase pemulihannya perlahan. Terakhir jawab cepat, Pange, jadi final siapa dengan lawan siapa? Gue belum lihat bracketnya lagi ya, tapi gue rasa Prancis akan masuk final. Lawannya gue nggak tahu bakal siapa sih. Mas Ansari? Saya tetap Italia masuk final. Lawannya Prancis sih. Oke, semoga tim-tim yang dijagokan ya nggak mau pilih kasih, siapapun yang terbaik harus menang lah ya. Kita nggak. Terima kasih ya Pange meluangkan waktu untuk itu. Kaktusnya bagus di belakang. Dok Grace, thank you. Mas Ansari, terima kasih meluangkan waktu untuk kami. Sampai ketemu, sehat-sehat ketiganya. Kita juga berdua harus sehat-sehat ya. Semua pemain sepak bola yang ada di Euro 2020 juga harus sehat. Lu senang nggak episode ini berakhir? Senang! Jujur aja. Terima kasih sudah menonton Kata Netizen. Saya Riko. Saya Erika, sampai jumpa minggu depan.